hadirin dan hadirat sekalian, menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Hadiah yang mendatangkan faedah bagi orang yang telah meninggal dunia antara lain ialah membacakan istighfar, Al-Quran, bersedekah dan berwakaf, dan pahalanya diniatkan untuk arwahnya, atas nama arwahnya. Menurut riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yakni hadis sahih, Sa'ad bin Abi Ubadah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku telah wafat secara tiba-tiba. Sekiranya dia masih sempat berbicara, niscaya dia akan bersedekah. Apakah aku boleh bersedekah untuknya? Baginda menjawab, iya boleh. Maka Sa'ad pun menggali sebuah perigi dan mewakafkan atas nama ibunya. Ini hadis sahih. Artinya apa? Amalan orang hidup sampai kepada orang mati. Kalau seseorang itu bersedekah, diniatkan untuk arwahnya, sampai apa tidak? Sampai pahalanya. Kalau seorang itu misalnya ada niat nak mengkorbankan orang yang sudah meninggal, asalkan diniatkan, maka korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan untuk arwahnya. Baik. Ayat-ayat Al-Quran yang besar manfaatnya kepada ahli kubur ialah baca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Terutama sekali kalau ketika menziarahi kubur ibunya, misalnya baca surah Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas. Ya kalau tak bisa 11 kali, 3 kali pun jadi membaca Qul huwallahu ahad. Ibu bapak yang telah meninggal dunia akan merasa gembira jika anak-anak dan keturunannya menjadi anak yang soleh dan solehah. Keduanya akan memperoleh pahala dari amal soleh yang mereka kerjakan, yaitu waladin solehin yadmulahu, anak soleh dan solehah yang selalu mendoakan ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia sampai kepada mereka. Maka daripada itu untunglah ibu bapak, para pelajar-pelajar, karena menuntut ilmu ini amal soleh ataupun amal salah. Ibu bapak sekalian, saya mau tanya, menuntut ilmu merupakan amal soleh ataupun amal salah? Amal soleh. Maka ibu bapak para pelajar-pelajar, sekalipun mereka sudah pun meninggal dunia, mereka merasa gembira karena anaknya menjadi anak soleh dan solehah. Apalagi anaknya sering bersedekah atas nama keduanya. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya semua amalan kamu ditunjukkan kepada keluarga dan kerabat kamu yang sudah meninggal dunia. Jika amalan itu baik, maka bergembiralah mereka. Tetapi jika amalan itu buruk, maka sedihlah mereka dan berseru kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sehingga engkau berikan petunjuk kepada mereka. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudara sekalian, mereka itu ibu bapak ataupun keluarga yang sudah meninggal dunia merasa gembira. Pertama, kalau anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, bersedekah atas nama arwahnya. Anak yang soleh sudah tentu
mengenang jasa ibu bapanya dan senantiasa membacakan istighfar dan doa untuk keduanya. Jelas habis sholat membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Tak bisa 3 kali, sekali pun jadi, terutama sesudah mengerjakan sholat sunat tahajud malam-malam. Baca dulu, habis kita selesai mengerjakan sholat tahajud, baca istighfar untuk ibu bapak kita dan seterusnya, baca sholawat dan doa. Itu merasakan mereka. Orang ahli kubur itu mengetahui apa yang dibuat oleh orang yang mati, terutama yang ditinggalkan itu adalah anak-anaknya, cucunya dan kerabat-kerabatnya, suaminya, istrinya. Jadi orang kubur tahu persis apa yang dibaca, yang dikerjakan oleh orang yang hidup. Kalau sekiranya anak-anaknya menjadi anak yang soleh, mereka merasa gembira. Menjadi anak yang soleha, menjadi gembira. Sebaliknya kalau anak-anaknya menjadi anak orang yang salah, tak pernah membacakan istighfar, tak mengerjakan amal soleh, sedihlah mereka. Mereka ahli kubur merasa sedih kalau anak-anaknya, mereka ahli kubur, ibu bapaknya, nenek moyang kita merasa sedih kalau anak cucunya tidak menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya.